Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Yang sering saya informasikan di video-video sebelumnya, bahwa semua teknik perikanan itu semuanya sama bagusnya. Sekarang tergantung karakter kita, kesibukan kita lebih cocok menerapkan teknik budidaya yang mana. Saya pribadi saat ini masih bekerja di perusahaan swasta, dan menurut saya sistem RAS sesuai dengan karakter saya. Karena saya sering bepergian keluar kota, bahkan saya sering meninggalkan farm dalam waktu berhari-hari. Mengapa saya menggunakan sistem RAS? Karena selain lebih stabil dalam artian kondisi ikan jauh lebih aman ketika kita tinggal. Walaupun mungkin pada saat kita tinggal pergi, listrik dalam keadaan mati. Itulah yang akan kita bahas sekarang, persiapan apa saja untuk kita yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan, ketika kita harus meninggalkan farm dalam beberapa hari ke depan, dan bagaimana nasib ikan-ikan yang ada di kolam ini. Pada dasarnya prinsip dari semua teknik budidaya perikanan adalah satu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga kualitas air di kolam-kolam kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memanen ikan-ikan yang kita pelihara untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Sistem RAS, kalau kita berbicara dengan kualitas air, saya pribadi yang sudah menerapkan ini sudah lama, saya bisa bilang kualitas airnya lebih mudah untuk dikendalikan. Airnya bersih. Dan jangan salah pemikiran juga, kita tahu bahwa air bersih belum tentu sehat. Tapi yang kita kejar adalah air bersih dan tetap sehat. Itulah fungsi dari sistem RAS. Karena kalau kita hanya membicarakan air bersih belum tentu sehat, buat apa kita budidaya? Bahkan kita tidak perlu diskusi panjang lebar lagi. Yang jelas yang kita kejar, selain air bersih tentunya harus sehat, karena kita memelihara ikan dalam jumlah tebar padat yang tinggi. Satu kolam ini berisi air sekitar 1 kubik. Kita tebar ikan sebanyak 200 ekor. Ini adalah sistem tebar padat, yang mana ini sudah 4 kali lebih bagus dibanding sistem konvensional ketika kita memelihara di kolam tanah. Langkah-langkah yang harus disiapkan ketika kita sebagai karyawan ingin memiliki budidaya ikan nila, terus kemudian kita ada tugas keluar kota, atau kita dalam berhari-hari ada kegiatan yang mengharuskan kita meninggalkan farm. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menurut pengalaman saya pribadi, jangan beri porsi pakan ikan sebesar hari-hari biasanya. Ketika mungkin hari-hari biasa, ketika kita bisa standby di farm, porsi pakan yang ideal adalah 3-5%. Dengan catatan, ketika kita mau meninggalkan farm dalam waktu berhari-hari, cukup kurangi porsi pakan sehari di angka 1% saja. Mengapa? Ini untuk jaga-jaga ketika ada kondisi terburuk, lampu mati, listrik padam, ketika kita sedang tidak berada di farm. Yang perlu dipahami sekali lagi teman-teman, mengerti konsep dasar bagaimana sistem RAS bekerja terlebih dahulu. Pada dasarnya ketika kita memberikan makan, kotoran akan keluar, akan menghasilkan amonia, dan amonia ini akan kita alirkan ke filtrasi biologis, dan di filtrasi biologis amonia akan diubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Dari situ kita memiliki kesimpulan, selama kita tidak memberikan makan, otomatis jumlah amonia yang ada di setiap kolam, jumlahnya pasti berkurang. Di sistem RAS, kita tidak mencampur apapun di dalam kolam tersebut, hanya ikan dan air saja. Kita tidak menambahkan molase, kita juga tidak menambahkan probiotik. Sehingga oksigen yang ada di kolam ini hanya digunakan oleh ikan. Jadi tidak ada istilah berebut oksigen dengan bakteri lain. Ini memberikan dampak keuntungan ketika lampu mati. Ketika listrik padam, kita harus tahu dulu listriknya padam jam berapa, dan terakhir kita memberikan pakan itu di jam berapa. Penjelasan singkatnya seperti ini. Misal kita biasa memberikan makan ikan jam 8 pagi. Lalu kemudian jam 9 pagi listrik mati. Itu akan ada potensi bahaya untuk ikan. Kenapa? Karena setengah jam sampai 1 jam ke depan setelah kita memberikan pakan untuk ikan mulai mengeluarkan kotoran.
amonia mulai ada di dalam kolam tersebut. Dan ketika harusnya amonia ini disaring ke filtrasi dan berhubung listrik mati, maka proses sirkulasi otomatis akan stop. Amonia akan tertahan di kolam. Itu bisa menjadi potensi bahaya. Tapi ketika kita memberikan makan jam 8 pagi, lalu kemudian listrik mati jam 1 siang, saya bisa katakan ikan masih akan tetap aman hingga 3 hingga 4 jam ke depan. Mengapa? Karena pada dasarnya ketika kita memberi makan jam 8 pagi, lalu kemudian listrik mati jam 1 siang, di selang waktu tersebut dari jam 8 sampai jam 1, sirkulasi sudah berjalan, amonia di kolam sudah mulai dialirkan ke filtrasi, sudah terjadi pengolahan amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Kalaupun harus mati lampu jam 1 siang, ikan hanya tidak kebagian oksigen. Tapi lagi-lagi, oksigen itu kan hanya digunakan oleh ikan. Jadi dia tidak beradu, tidak berkompetisi dengan bakteri lain yang ada di dalam kolam. Kondisi terburuk hanya ikan akan menggap-menggap di permukaan air untuk mencari oksigen. Dan itu masih bisa hidup sampai beberapa jam ke depan. Karena dengan ikan menggap-menggap di permukaan air, dia bisa mencari oksigen secara manual. Lalu kemudian harus dipahami juga, mengapa porsi pakan hanya 1% ketika kita tinggal bepergian, supaya kita tidak melihat banyaknya amonia yang ada di kolam ketika lampu mati di luar yang sudah kita prediksikan. Ya, jadi ini semua tergantung kebiasaan teman-teman semua. Teman-teman tinggal di lokasi daerah tertentu. Teman-teman pasti hafal. Biasanya 1 minggu mati listrik berapa kali dan di jam berapa hingga jam berapa. Kalau di kasus saya, kebetulan saya tinggal di area Jakarta Selatan. Setiap kali ada pemadaman listrik, itu dari pihak PLN pasti akan mengirimkan selebaran surat terlebih dahulu bahwa akan ada potensi listrik mati dari jam sekian hingga jam sekian. Setelah melihat edaran informasi tersebut, saya akan menyesuaikan kapan pemberian pakan yang efektif. Supaya ketika lampu mati, paling tidak ikan ini sudah makan, amonia sudah disaring ke filter, dan filter sudah mulai mengolah amonia tersebut ke dalam batas yang masih wajar. Mungkin beda pengecualian ketika teman-teman tinggal di daerah luar Jawa yang tiba-tiba lampu padam tanpa pemberitahuan, maka teman-teman harus mulai mengantisipasi kapan kebiasaan itu berulang. Dan teman-teman harus menyesuaikan kapan saat pemberian pakan yang tepat. Jadi kembali lagi, semua teknik budidaya itu tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Dan bagaimana ketika lampu mati juga tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Kalau memang mati lampunya lama, maka teman-teman harus sedia genset. Kalau mati lampunya sebentar, dan teman-teman tahu persis mati lampunya jam berapa, maka sesuaikan pemberian pakannya di jam yang jauh-jauh sebelum listrik padam. Itu yang pertama, mengenai porsi pakan. Yang kedua adalah, biasanya sebelum saya pergi meninggalkan farm untuk tugas di luar kota atau keperluan yang lain, saya akan membilas dulu pre-filter dan filter mekanis. Paling tidak, kotoran yang selama ini mengendap di dua filtrasi tadi, ya, pre-filter dan filter mekanis, itu sudah kita buang, sudah kita bersihkan. Jadi ketika dalam hal terburuk sekalipun ada mati listrik, paling tidak jumlah amonia yang harus diolah filtrasi biologis lalu kemudian dialirkan kembali ke kolam, itu jumlahnya sudah lebih kecil dibanding amonia total yang dikeluarkan tidak terserap sama sekali oleh filtrasi. Jadi dua hal tadi yang biasa saya lakukan ketika saya akan bepergian jauh dan harus meninggalkan farm hingga 2 atau 3 hari ke depan. Dan teman-teman harus pahami, semua kolam yang saya miliki, saya tidak ada bantuan campur tangan dari tim, dari staff, karena saya tidak ada orang yang jaga di kolam. 100% kolam ini saya budidayakan sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain yang bertugas mengecek kualitas air, yang bertugas melakukan aksi ketika ada kejadian-kejadian yang di luar apa yang kita kehendaki. Contoh paling simpel, saya sempat pergi umroh kurang lebih 3 minggu lamanya saya meninggalkan farm ini, dan begitu saya kembali, memang kualitas airnya sudah mulai jelek. Jadi air di sistem ras ini sudah warna coklat, dan saya langsung begitu pulang, langsung melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Detailnya mungkin teman-teman bisa langsung melihat video saya yang membicarakan mengenai hal itu. Tapi poin pentingnya adalah, walaupun saya tinggal kurang lebih 3 minggu lamanya, tidak ada kematian yang ada di kolam ini, ya.
Jadi menurut saya itu cukup beneficial atau cukup bermanfaat buat saya. Saya bisa meninggalkan kolam dalam waktu yang lama tanpa adanya kematian dari ikan. Lalu selanjutnya yang perlu dipahami adalah kondisi air yang ada di sistem meras. Lambat laun, kondisi air walaupun saat ini bersih, dia bisa menjadi jelek, akan menurun kualitasnya. Itu semua tergantung dari pembelian pakan kita dan bagaimana tingkat efektivitas filter biologis yang kita desain dan yang kita operasionalkan. Selama teman-teman sudah yakin filtrasi biologisnya yang didesain udah cukup kuat untuk mengolah amonia yang kita tebar dari hasil kotoran ikan di setiap kolam, maka itu akan aman. Ya, karena pada dasarnya seolah-olah sistem meras, ada beberapa pendapat menyatakan sebetulnya kotoran itu tidak dibuang dari sistem. Ya, saya setuju. Kotoran itu kita sembunyikan di pre-filter dan filter mekanis. Tapi kotoran dan amonia ini adalah dua hal yang berbeda. Amonia adalah zat yang larut di dalam air. Bukan berarti itu bentuknya kotoran. Kalaupun kotoran kita simpan di dalam pre-filter dan filter mekanis, tapi zat amonia tadi kan sudah kita saring. Ada proses filter biologis yang mulai menguraikan amonia tersebut. Jadi kotoran yang tinggal di pre-filter dan filter mekanis itu hanya sebagai kotoran berupa endapan saja. Ya. Jadi, walaupun sistem meras ini bersih karena kotorannya kita sembunyikan di filter, itu tidak masalah karena kita memiliki sistem biologis. Teman-teman bisa bayangkan secara simpel deh, kita belum bicara mengenai budidaya ikan. Tapi kita coba menganalogikan dengan hal yang paling sederhana, akuarium dan kolam ikan koi. Semuanya menggunakan sistem meras, tapi dengan prinsip yang sederhana. Intinya sama, kotoran disembunyikan di dalam filter, yaitu bisa filter mekanis maupun pre-filter. Dan lambat laun, secara berkala, kita membersihkan kotoran itu. Tapi di sisi lain, walaupun ada kotoran menempel, pastinya zat amonia itu sudah berhasil diolah. Kalau tidak, akuarium dan kolam koi tadi, pasti ikannya pada mati semua. Ya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa informasi terus berubah, teknologi terus berubah. Jadi harapannya teman-teman bisa mulai membuka wawasan lebih luas lagi, informasi seluas-luasnya. Jangan fanatik ke dalam satu teknik budidaya perikanan tertentu, karena pada dasarnya semua teknik budidaya itu memiliki satu tujuan yang sama, agar ikan hidup dan kita bisa panen ikan yang sudah kita budidayakan. Baiklah teman-teman milaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.